Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 10 ya. Di pagi hari yaitu updatean untuk emiten-emiten yang tanggal 10 ya. Cuman nggak keburu ya, kita bahas di pagi harinya sambil ngopi pagi. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi, tapi ingat adalah saham updatean ya. Jadi updatean dari emiten teman-teman. Serta saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang atau teman-teman kita yang sudah memberikan komentar, like ataupun subscribe dan yang nge-share ya. Terima kasih ya. Oh ya, saya tidak lupa yang telah memberikan super gift juga terima kasih. Dan yang telah mendoakan juga mudah-mudahan doa teman-teman digantikan 10 kali lipat ya. Oke, teman-teman. Kita bahas lagi yang pertama ada Demas ya. Demas teman kita udah lama katanya nggak dibahas Demas. Demas, ini harga wajar mau dihitung ya. Berdasarkan PR ratio 217, berdasarkan PBB 196. Belum tercapai sekalipun. Ini target saya juga belum tercapai teman di 170-nya ya. Ini posisinya sekarang kemarin sempat dibanting ya sama bandar lokal ya, terus-terusan dibanting. Terus Polen juga sama ngebanting, cuman beberapa hari ini dia ngambil terus keluar lagi, ngambil keluar lagi. Terakhir 2 hari ini dia keluar ya si Porennya. Kalau si domestiknya atau bandar lokalnya ada pengambilan sedikit banget ngambilnya tanggal 10 ya. Sinyalir di sini si SQ ya, mungkin si CP soal nggak si PD ya yang ngambil itu. Cuma secara keseluruhan dia masih ada bongkaran terus ya. Ya mungkin kemarin kan karena nggak bagiin dividen mereka harus untung juga gitu kan. Sempat dibahas waktu ada area di 165-nya dia ketembus cuman sejajar aja. Terus di sini langsung di kepala kembarin, ya akhirnya dia keturun lagi. Cuma di sini ada gap teman-teman kecil ya. Di sini ada gap kecil nih di 163-nya. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda ya bahwa si Demas ini mau ke arah 163-nya. Soalnya karena nggak bagi dividen ya mereka harus cuan dengan cara GNR-nya harus tinggi gitu ya. Terus ini batas yang saya tentukan di 158 belum ketembus, mudah-mudahan tidak ketembus. Ini kalau ini sebenarnya udah lepas dari MA 200 ya. Cuman berupaya lagi untuk ke atas lagi, cuman ditahan lagi sama si kepala kembar ini nih. Jadi kalau dia ke bawah lagi wajar ya. Coba kita gedekin. Ya wajar di sini saya ada si merah nih, harus kalau ke bawah lagi lebih asik lagi nih. Ke bawahin 1 tik aja ke bawahin. Kalau nggak 2 tik lah sini nih ke angka 158. Mungkin nanti kalau ada tarikannya enak ke atasnya gitu ya. Di batasnya cuma 158 aja, mudah-mudahan tidak lepas ya dari 158. Andaikan harus ke bawah mungkin bisa ke area 151-nya. Di sini ada gap juga teman-teman ya. Hampir kelupaan ke 151. Padahal kalau ke bawah kalau di 151 udah itu mah enak banget. Orang sekarang fundamentalnya juga keren kok untuk Demas itu ya. Harganya aja bisa di 200-an lah gitu ya, targetnya 200-an kalau nggak 176. Paling mentok kemarin itu sekitar, gua cek di sini deh, Demas 175 ya, berarti bisa ke 175 teman-teman. Untuk agak panjang dikit, ini udah untuk 3 tahunan aja ini masih dalam posisi agak lama dikit ya, under value banget teman-teman ya si Demas itu ya, bisa mencapai ke harga 200-an teman-teman. Ini dalam 3 tahun belum pernah menyentuh lagi ke area 200. Apakah tahun ini sampai Desember ini bisa jadi gitu ya, karena ini selama 3 tahun belum pernah menyentuh. Paling tinggi itu area 182 ya. Jadi kalau gue 180-an bisa lah. Caranya ya harus nembus dulu gitu kan. Ini juga dari posisi murah teman-teman ya, tapi tidak terlalu murah banget.
waktu murah banget di 146 nya, kalau nggak saya bilang tadi di 151 nya ya. Jadi berdasarkan pendapat juga ini lagi murah. Ini kenapa nggak bisa nembus, berapa kali ditembus, ini ketembus satu nih, melewati ini kan apa namanya si kepala merah kan, ternyata di cuman nyampe doang, kagak mau bisa nembus lagi di si kepala kembarin, dikuin ke bawah, dia ninggalin gap, dan juga berupaya untuk ke atas lagi, ditinggalin lagi sama kepala merahnya. Mudah-mudahan bisa ke bawah lagi dikit aja ke 158, nanti bisa ngejeruduk ke atas lah, bisa jadi gitu ya. Atau kalau ke 163 nya sini ada gap ya, harusnya ini bisa ketembus ya. Smart money juga udah bagus teman-teman ya, smart money 2 hari ini udah bagus nih. Secara teori sih harus smart money udah mulai ngumpulin barang, artinya banyak yang gabung gitu di antara retail-retail yang mempunyai duit lumayan gitu kan. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman untuk Demas, karena di sini bandar lokal ada pengambilan dikit ya, dikit banget gitu ya. Cuman untuk foreign-nya dia terlanjur keluar. Jadi belum ada pungutan yang signifikan dari foreign ataupun dari bandar lokal. Nah, di sinilah kadang-kadang suka agak bingung ya teman-teman, karena kan udah begini, ini dibikin saya dua panjang dan enggak maksud panjang itu jadi luas gitu, antara 164 sampai 157 atau enggak 158. Jadi penurunan sama kenaikannya hanya di sekitar situ aja gitu ya. Dia mau break istilahnya nggak mau, cuman ke bawah juga nggak mau gitu ya. Tinggal ngalah nih, mau ke bawahin dulu atau langsung ke atasin gitu kan. Kalau ke atasin ya otomatis harus istilahnya kan ini yang jualan adalah si Banda mungkin yang nahan, barang lokal ataupun foreign, mampu nggak gitu kan. Kalau nggak dikasih izin ya tidak akan naik, biasa seperti itu ya. Tapi tetap target saya masih di 170 ya untuk pertama kalinya, nanti mungkin untuk selanjutnya bisa ke 176 ya. Ini tinggal berapa tik lagi, cuman emang benar luar biasa untuk Demas itu, pertahanannya kuat banget ya. Dia untuk naikin ke 180 aja agak susah, cuman harus diiming-imingi dulu sama dividen, biasanya dia baru bisa up gitu ya. Tapi secara fundamental sih masih oke teman-teman ini ya. Jadi sekarang itu masih berdasarkan tahunan dia masih murah gitu sekarang gitu. Kalau mau jangka panjang dikit bisa tadi mencapai berapa, 200 ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 3 tahun ya, mungkin bisa ke 200 nya gitu ya. Gak usah tinggi-tinggi 200 ya, ke 190 aja lah. Lumayan itu juga ya. Agak alot emang ini untuk Demas teman-teman ya. Baik, lanjut ada Atla untuk updatean dulu ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin selain updatean ya, kita akan bahas nanti ya. Atla per hari ini dibuang sama foreign teman-teman. Ternyata sekarang foreign udah mulai ngebuang. Ada YP 50.000 lot ya. Ya, YP 50.000 lot dibuang sama foreign. Nah, ada domestiknya, ada si ID, tetap aja si ID yang nampung ya. Ini beberapa hari si ID yang nampung kan. ID 50. Si ID jual beli teman-teman. Taduh ini kok jadi, biasanya si ID kemarin nampung ya. Bentar ya, negonya sedikit. Turuntun satu-satu deh sebentar ya. Kita lihat Atla net IHHD HD13, si HD udah ngejual sampai 200.000 ya, hampir 1 miliaran. IH 110 sudah nggak ada perkembangan yang signifikan teman-teman. Tidak ada perkembangan signifikan teman-teman untuk domestiknya ya. Kecenderungannya dia IH aja cuma 110, si FZ 130, ID 91. Kemarin dia jualan ya, tanggal 10 nya jualan si ID ya.
Si HD cuman dia, si HD ini benar-benar jualan ya, jualan terus ya. Kita nego ada nggak? Nego cuma sedikit ya, cuman 9,6 ribu. Si YJ ya, itu juga ya. FZ IH EP ID TSRO. Ini lumayan sih ini ya, FZ lumayan yang udah ngambil ya, 50 juta. Cuma kalau segini ya kurang teman-teman ya, untuk istilahnya memaaf harga dah kurang lah teman, kecuali kalau mereka emang satu paket ya, satu paket si IH, contohnya IH ID EP barengan EP RO gitu ya, mungkin mereka bisa gitu ya. Jadi kalau digabung-gabung kan lebih daripada 2 miliaran ya, kalau diuangkan gitu ya. Dan kalau digabungkan juga cuman belum, kalau digabungkan ini belum nyampe 1, 2, 3, 4, belum nyampe sekitar 1 juta lot aja belum ini kalau digabungkan itu ya. Mungkin ini memang lagi terus dikumpulin barangnya sama si bandar, bukan dari bagian daripada Atla gitu ya. Karena untuk memaaf harga ya mereka juga harus berpikir ulang gimana average dia gitu kan. Cuman ya dapat dikabarkan Atta per hari ini, per hari kemarin ya, tanggal 10 itu, bahwa si Poren udah mulai ngelepas barangnya teman-teman ya, sebanyak 50 ribu yang nerima ya. Mungkin si Ide ya, si HD juga udah ngebuang. Ini si HD terus-terusan nahan ya teman-teman, nahan harganya di harga gocapnya. Ini belum bisa ada kenaikan karena emang si bandar lokalnya belum ngambil lagi gitu ya, karena si bandar Poren cenderung dia mah sedikit-sedikit. Makanya saya bilang kalau Poren mau keluar sangat mudah kan. Nah, dia ketika dia keluar biasanya emang udah ada yang nampung gitu, jadi gampang dia buang udah. Kalau istilahnya kalau Poren ya, dia bisa istilahnya bisa itu dulu apa namanya, pasang duluan gitunya. Nanti jam sekian ya bisa diambil gitu langsung dari yang mau ngambilnya gitu. Makanya saya bilang kalau Poren keluar sangat mudah ya. Poren itu keluar sangat mudah. Dan kenapa tujuannya kok Poren bisa keluar dengan sangat mudah? Ya itulah Poren teman-teman. Poren itu jago, kalau dia mau keluar ya tinggal keluar aja gampang gitu. Beda dengan retail mau ngejual aja susah kan. Kalau Poren mah ya dengan mudahnya dia bisa menjualnya gitu, walaupun istilah kalau kita susah gitu, tapi kalau Poren ya gampang-gampang aja mereka. Makanya mereka masuk dengan sedikit-sedikit juga, mungkin mau melihatkan kepada kita gitu, wah saya mah gampang keluarnya nih gitu kan, situ susah, saya mah gampang katanya. Ya, jadi tapi tenang teman-teman, Poren masih ada di dalam, cuman hanya sebagian aja yang ngebuang. Kita cek deh Poren ya, tanggal 30 Juli 30 Juli untuk Porennya. Gross kan si YP keluar kan. Nah YP itu awalnya 155, tinggal 100 lagi berarti sekarang ya, tinggal 105 lagi ya si YP nya. Si AG masih ada 48.000. YU udah keluar. AG tinggal berarti si AG nih yang ngambil, masih punya bulat ya. AG YU udah keluar, tinggal YP. Berarti YP dengan sangat mudahnya dia bisa keluar ya. YP saya bilang gitu kan, YP itu ada Poren, ada lokal, ada juga bandar, ada juga uai, ada juga retail. Jadi si YP ini emang banyak itu aja, banyak apa namanya, banyak cabangnya ya. Apa ya si YP keluar, cuman dia belum signifikan keluarnya. Masih ada si AG juga ya, tapi ini belum ada pungutan yang sangat-sangat luar biasa baik dari Poren ataupun jadi bandar lokal ya sementara ini ya. Oke lanjut, ada Wijaya Karya. Wika hari ini bagaimana ya? Hari ini ada si kepala kembar teman-teman ya. Nah, jadi dia kalau mau turun ke bawah ya turun aja ke bawah, nggak jadi masalah ya. Mungkin ini udah mulai di atas MA 10-nya udah keren banget gitu ya. Dan sekarang bandar Porennya keluar. Poren keluar ya. Siapa coba yang keluar? Coba siapa yang keluar?
Poren CC yang keluar 3,8 miliar atau 91.000 rot. Yang masuk si AI ngambil 20. Coba untuk porennya domestiknya. Masuk juga ngebuang, ada si PD yang ngambil, terus si AT sama si YP yang ngebuang ya. Ini yang ngambilnya teman-teman lumayan nih, si PD, XA, DR, KK, AZ, ZP ini bagus teman-teman ya, broker bagus ya, walaupun di sini ada pembuangan dari badan lokal, tapi yang ngambilnya bagus-bagus teman-teman, terutama 5 broker ya, 5 broker ini bagus-bagus semua ya brokernya nih. Tapi di sini sih kelihatan emang si Poren sama si Poren mungkin masih ada teman-teman, masih banyak barang. Terus si badan lokal juga masih banyak barang ya, kalau diambil dari bawah kayak dari sini masih banyak barang. Jadi ketentuannya emang mereka berdua aja nih yang ngangkat ya. Kalau Poren ngangkat ya ikut ngangkat. Kalau Poren keluar ikut keluar ini ya. Jadi di sini disinyalir ada si AT sama si EP gitu itunya bandar sininya. Untuk Porennya ya yang mengenai si CC gitu kan. Mudah-mudahan si CC sih bisa lah gitu ya, sampai ke atasnya juga udah lumayan. Target di 490 bisa lah gitu ya. Ya lumayan lah gitu ya, asal jangan sampai jebol di 34 berapa nih, 359 ya, 356 atau enggak 351 lah, tembus 351. Di sini ada si ekor hijau ya, bisa jadi ke bawah lagi ya, bisa jadi ke area 263 ya, 263. Di sini ada gap ya. Secara harga wajar sih ini udah melebihi harga wajarnya, berarti yang nguasain bandar. Biarkan hukum kebebasan Banjar yang menentukan harganya ya. Lebihnya ya mungkin berita-berita teman-teman perhatikan aja untuk berita BUMN Karya ya, terutama BUMN Karya emang sekarang lagi mau transisi ke yang baru, pemimpin baru yang mungkin bisa mempengaruhi juga gitu ke arah kebijakannya ya. Oke, Wika itu lagi dibuang sama Poren sama asing, cuman sedikit, mereka masih banyak barang teman-teman ya, wajar ketika ada pembuangan. Ini juga udah mulai di atas MA10, artinya bisa jadi ke atas. Cuman di sini sayang si candle kembar cuman gak terlalu panjang teman-teman. Ini candle kembar cuman gak terlalu panjang, mudah-mudahan diturunin dikit. Jadi kalau masih di harga 353 belum jeblosnya ya mungkin itu masih aman teman-teman. Kecuali kalau udah jeblos ke sini harus tunggu dulu konfirmasi sampai ke 26. Sebenarnya ada apa namanya, ada kejutan lah ya dari Wika ini. Setelah penurunan dikit mungkin ada kenaikan langsung bisa aja. Tunggu 496 kemungkinan bisa ke atas lagi. Ya, untuk Wika seperti itu. Asri. Kita lihat Asri. Ada si kepala merah teman-teman, si Asri ini udah keluar kepala merahnya, artinya dia mau ke arah ke atas. Cuman tunggu dulu konfirmasi untuk Asri teman-teman ya. Asri ini belum melewati MA10 dengan baik dan benar ya, artinya si MA10 nya masih di atas candle ya. Kemarin sempat break ya, cuman posisinya dibikin kepala merah langsung ke bawah lagi. Ini juga dalam posisi agak downtrend dikit. Terus si bandar lokal kemarin sempat jualan ya 2 hari, tapi sini ada pungutan dikit. Jadi si bandar lokal ada pungutan dikit. Coba lihat siapa yang mungut. Ada si KI, ada si AT. Si AT tadi di Wika keluar, di KI di Asri masuk ya. Si AT ini ya, si KI masuk, MG juga udah keluar, EJ BB udah keluar. Kita untuk Poren masih dalam posisi pengeluaran yang signifikan teman-teman ya, beberapa hari ini. Ini berusaha untuk dikeluarin. Nah ini yang suka saya bilang agak bahaya itu ketika si lokal sama si Poren sama-sama ngebuang, cuman posisinya dia ke bawah gitu ini. Si candle ngebuang ke bawah, ini juga sama ke bawah. Yang agak santai itu ketika dia sekelanya ke bawah, tapi si Poren ataupun si bandar lokalnya ke atas gitu. Itu mungkin artinya dia lagi menurunkan tensi dulu, mau diambil di harga bawah dikit gitu kan. Kalau ini benar-benar ada pembuangan. Mudah-mudahan bisa ditahan di area sini ya teman-teman ya. Di area 204-nya ya. Kalau enggak bisa sampai ke 187 gitu ya, kalau jangan sampai jebol aja ya. Tapi udah pertanyaan mau ke atasnya ada, apakah untuk target selanjutnya bisa jadi. Kita tunggu aja konfirmasi dari MA10-nya berada di bawah candle ya. Jadi sekarang itu
bandar lokal sama poren lagi jualan, kecuali kalau bandar lokal ada yang ngambil ya. Si KAI sama si AT, mudah-mudahan si KAI sama si AT ini bisa lah gitu nahan harga ya, jangan sampai jangan bawa 205 ya, 205 jebol bisa ke bawah ya. Kalau yang pingin istilah nambah muatan, tunggu aja dulu sebentar teman-teman, konfirmasi bahwa si si MA10 nya berada di bawah candle. Kita cek di sini si Asri ini dia udah posisi mana si Asri. Si Asri kita cek. Oh, dia habis lepas daripada over value-nya. Di sini kalau beli sekarang ya agak mahal dikit, cuman kalau yang lagi di bawah ya tunggu aja. Tapi sini udah dead cross teman-teman, udah dead cross ya, kemarin dead cross ya. Di tanggal berapa dead cross? Di tanggal 30 Septemberan ya. Jadi kemarin itu sempat menyentuh harga teratasnya dan overnya udah bagus banget ya. Jadi ngejual di harga tertingginya selama 3 tahun. Nah, untuk 1 tahunan sama 3 tahun, 1 tahunan juga udah kejual di harga overnya ya, artinya udah dijual di harga termahalnya, dan mungkin sekarang lagi koreksi, maka kita tunggu koreksinya aja. Kalau dia sideways di atas bagus. Ini kalau sideways di atas aja teman-teman bagus, artinya dia posisi di 22 sama di 206, range sekitar 10 tikan gitu ya. Cuman si bandar lokal sama si porennya enggak keluar signifikan seperti ini, makanya tunggu konfirmasi aja pungutan dari bandar lokal ataupun poren, karena betul gitu si mereka jualan ada yang nampung, cuman kalau bukan dari bandarnya kadang-kadang ini diizinkan kah gitu kan, sedangkan si bandar lokal aja masih ngebuang, ngambilnya dikit aja. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda si bandar lokal itu ngizinin ya. Tapi untuk si poren ya dia keluarnya lumayan juga gitu untuk poren ya. Apalagi yang ngebuang si CC sama si BK ya. Ya, seperti teman-teman ya, tunggu aja kalau mau dikoreksi ya ke 172 juga boleh teman-teman. Itu jadi sini. Saya menarikkan penurunannya sampai 185, mudah-mudahan 185 ada pantulan ya. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau ada pantulan di sana sini boleh lah gitu ya. Ya, asli lagi koreksi teman-teman, dan lagi ada pembuangan dari bandar lokal ataupun poren. Ada sedikit pengambilan dari bandar lokal. Selanjutnya ada Bitek, Bumi Teknokultur, Bumi Teknokultura unggul Rp3. Ini FCA, terus dia antara yang punya duit sama yang pingin ngelepas, banyakkan yang punya duit ya. Ini yang 2,0 juta, ini 2,7, artinya masih banyak yang punya duit lah gitu ya. Sekarang cuman posisinya di 3 perak ya. Udah berusaha ada pungutan teman-teman, lihat bandar lokalnya udah berusaha ya pungutan ya, udah ada. Jadi lumayan, kemarin ada pembuangan ya istilahnya gimana ya, kalau udah ada pembuangan mungkin ditahan kali gitu ya, ditahan atau enggak emang titik keseimbangan tidak ketemu biasanya, makanya dimakannya barang gitu kan, mungkin ditahannya barang. Kalau ini kan untuk yang keluar sama yang mau ngambilnya, yang dijual pingin di 4, yang beli pingin di 3 gitu kan ya, titik keseimbangannya mungkin tidak ketemu ya. Tapi transaksi per hari kemarin keren ya, sampai 300 juta untuk harga FCA ya, lumayan lah ya. Jadi teman-teman kalau Bitek gimana? Bitek itu sekarang lagi lagi dibuang dulu ya sama bandar, cuman salah pengambilan, cuman pengambilan sih lumayan ya, belum terlalu habis lah gitu ya pengambilannya. Coba aja sini lihat nih ya, belum terlalu habis pengambilannya, cuman sayang banget poren keluar ya, udah keluar dia tidak mengambil apapun ya sampai saat ini ya. Ya mudah-mudahan nih si Bitek ini bisa keluar lah dari FCA-nya ya, karena ini emang si bandar lokalnya emang istilahnya benar-benar gitu ya, pengen punya duit kali dia nih, jahat sama duitnya dia nih. Kita tandain 50 ya supaya lebih menarik aja. 50 istilahnya apa ya, pengen bebas lah. Biar bebas lah dari harga FCA-nya. Nah, kecenderungan kalau dulu saya bilang paling ke 50, tunggu 1 minggu lepas dari FCA. Ternyata udah ada yang 1 bulan di harga
51 yang belum, malahan lebih ya, lebih daripada 51. Dia belum bisa bebas dari FCA. Maka sebenarnya berapa hari sih bisa lepas dari FCA-nya gitu kan? Sampai 1 bulan juga belum gitu kan? Kecuali yang terutama yang di FCA kan karena harga 51-nya tidak bisa ke atas lagi gitu, tidak ada yang terhasilkan, maka dia di FCA kan ya. Itu agak sulit juga teman-teman untuk memprediksinya ya. Nah, udah tunggu 1 bulan juga belum kelar-kelar itu, untuk masih di FCA kan aja gitu kan. Juga yang untuk punya Bitek harap bersabar, ada penguatan daripada Bandar, cuman dia cenderung ngejual lagi. Terus yang pengambilan juga lebih banyak, 700.000 lot daripada yang dijual gitu. Artinya masih punya duit lah mereka juga gitu ya. Terus ada Suri Tauladan. Suri bagaimana dengan Suri? Suri lagi dibuang teman-teman sama bandar lokal sama asing. Cuma kalau lokal dia ngebuangnya sedikit ya, tidak signifikan, pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Jadi untuk bandar lokal cenderung santai. Ini juga kemarin sempat lepas daripada istilahnya mau up gitu, cuman di sini malahan ke bawahin lagi ya. Ini juga meninggalkan garis sejajar antara kepala kembar ya, ada sedikit gap dikit gitu ya di area 109-nya, tapi ini mudah melewati MA10-nya. Harap hati-hati aja teman-teman ya, jangan sampai jeblos lah ke 89-nya ya. Saya juga pikirnya ini, waduh ini kena foreign kok bisa keluar lagi gitu kan. Tapi apa boleh buat teman-teman ya, kalau pengen keluar ya mereka keluar aja. Cuman ini harganya masih ditahan ya di harga sekarang gitu ya, di 105 ya. Mudah-mudahan sih ini bisa up ke atas ya. Soalnya si bandar lokal juga udah akumulasi teman-teman ya. Kita lihat untuk foreign dulu deh, yang ngebuang siapa. Ada si ZP sama si CC, yang ambil si BK sama si AK ya. Kita lihat dia jualan nggak? Maaf, oh iya ya, sambil jualan sambil ngambil sambil jualan. AK juga sama, CC juga sama. Kecuali ZP dia ngebuang secara sungguhan ya. Kita lihat domestik, karena nggak ada pembuangan, ada si XA, si PD, si SQ, tapi yang nerima LG sama MG. Bagus teman-teman ya, yang nerima si LG sama si MG. Mudah-mudahan si LG bisa nampung barang-barang daripada lokal ya, bandar lokal gitu maksudnya sih gitu. Ini kan bandar lokalnya dikeluar dikit gitu ya sama foreign, dan bisalah gitulah bandar lokal juga atau enggak di luar bandar lokal untuk menerima barang-barang ini, karena setiap ada penjualan di situ ada pembelian. Di mana ada pembelian retail banyak ya, biasanya di situ karena si foreign atau si bandar lokal butuh duit ya, maka ada yang nampung, ya udah saya jual aja lah gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan si Suri ini si foreign ngambil lagi, karena kalau sudah foreign ngambil biasanya di up ke atas ya. Harusnya berbarengan sih antara foreign sama bandar lokal, tapi yang sebagai pemicunya adalah si bandar asing ya. Si pemula si bandar asing misalnya gitu, jangan sampai tembus ke bawah lagi ya. Jadi kalau untuk lokal mah santai teman-teman, dia masih keluar sedikit. Target masih tetap di 143 ya. Setelah mungkin kalau udah lepas dari 110-nya gitu ya. Target yang paling atasnya saya punya di harga 371 ya untuk Suri. Kenapa 371? Kita ngejar ini aja lah, kita ngejar harga PBB aja, setengahnya daripada PBB. Oke, lanjut PART. PART udah tembus teman-teman, udah yang saya gariskan udah tembus ya, kita cabut ya. Kita cabut tampilkan ke harga ke bawah. Nah, ini yang bilang seekor hijau teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini dan sudah melebihi harga IPO-nya. Nah, jadi harga IPO 105. Nah, ini udah melebihi nih. Jadi target penurunan selanjutnya ada di 94 ya. Ini juga kelihatan jelas apa namanya si MA10-nya sama MA20-nya udah dead cross gitu, udah dead cross.
udah menuju ke bawah ya. Ini juga garis yang si ekor hijaunya udah ketembus, kita hapus ya. Kita hapus, kecuali yang harga ini jangan dihapus deh ya. Apa harga IPO aja biarin aja. Padahal udah saya targetkan di 138 ya. Cuman ya apa boleh buat, karena bullish tidak terjadi bullish. Itulah yang namanya bandar ya, hukum kebebasan bahasa seperti itu. Orang lain kan bilang candle bullish teman-teman. Jadi candle bullish itu karena dari bawah ke atas buat gap gitu ke atas, coba ngambilnya dari bawah. Harusnya biasanya kalau dibilang candle bullish itu langsung up ke atas, model gini nih. Sekedar boleh langsung ke atas. Tapi kalau ini segitu panjangnya tapi tidak menggunakan jadi karena bullish, malah dia menggunakan si kepala kembar gitu kan. Ada si kena hijau sama merahnya sedatar gitu ya. Tapi dia meninggalkan gap, artinya dia sebenarnya sih mau ke arah 122-nya, cuman belum waktunya aja. Nah, dari bandar lokal teman-teman udah ngambil ya. Jadi adanya penurunan ini diambil sama bandar lokal selama 3 hari ini tanggal 8 ya. Kita lihat tanggal 8 ada siapa? BR, teman kita ada kakak, mungkin di sini si kakak sama si BR ya yang menjadi bandar lokal. Tapi kalau masih banyak retail yang megang, biasanya ya begitulah teman-teman, si bandar pinginnya tidak, retail itu tidak megang di bawah gitu, pinginnya nanti gitu retail itu megang di atas gitu. Jadi tandanya bandar jualan sebenarnya lihat aja retail udah pada beli belum gitu di harga atas. Nah itu mungkin akan menjadi pertanda dia mau jual, karena cenderung teman-teman kita itu pinginnya beli di atas, nggak mau beli di bawah gitu. Contohnya di bawah harga sini, contoh jangan jadi pegangan. Contoh di sini ya, kalau kita beli di sini artinya tidak terlalu, walaupun turun ke bawah tidak terlalu tinggi. Beda dengan beli di atas, contohnya di harga pucuk sini nih 154 ya, mungkin kan kalau dia turun segini kan udah lumayan. Tapi kalau beli contohnya gitu beli di bawah, ini udah di bawah nih, apalagi udah GMA 10-nya gitu kan. Oh udah putar balik nih ya, masuk kan di sini. Kalau contohnya nyangkut di sini nih, kan nggak terlalu tinggi daripada 154, ini 135 itu kan ya. Turun lagi ke bawah, nanti kalau ada seperti ini lagi ngambil lagi, karena kita tuh tidak pernah akan tahu teman-teman. Ini MA 10-nya ya udah terlewati, maaf, udah si candle udah di atas MA 10 harganya, tapi mau dijeblosin lagi. Nah, itulah yang saya bilang hukum kebebasan bandar di saham IPO itu seperti itu. Jadi kalau di saham IPO sebenarnya mau TA ataupun secara fundamental tidak berlaku, hukumnya ya kebebasan bandar gitu kan. Ini karena belum terbentuk secara utuh untuk lukisan market makernya. Soalnya di sebelah kiri kan tidak ada tahanan nih, untuk harga ini tidak ada tahanan. Paling ada untuk sebelah kanan aja. Sini ada si kepala merah doang, di sini kan 165. Di sini ada gap, mudah-mudahan bisa ketutup gap, dan kemarin juga meninggalkan gap lagi di 121-nya. Ya mudah-mudahan bisa lah gitu. Kalau dari pungutan, bagaimana pungutan bandar? Sebenarnya si bandar lokal pungut keluar, tapi kecenderungannya dia up ke atas, artinya dia selalu meninggalkan sisa-sisa barang ya, sisa-sisa barang. Jadi tetap aja dia masih banyak barangnya gitu ya. Jual lagi tapi meninggalkan lagi, jual lagi meninggalkan lagi ya. Istilahnya seperti itu teman-teman. Untuk foreign gimana? Foreign cenderungnya dia per hari kemarin beli ya. Nah, per hari kemarin beli, coba lihat untuk foreign siapa yang ngebeli. Cece teman-teman ya, mudah-mudahan si Cece jual habis enggak. Oh sembari jualan, ngambil 6 keluar 1,4. Masih ada sisa barang. Yang mudah-mudahan si Cece ini bisa nahan ya, nahan dikit. Nanti kalau teman-teman MA 10-nya udah di bawah candle, mungkin itu akan lebih baik pertanda akan ke atas ya. Tapi selama ini jangan ngambil dulu teman-teman, biarkan konfirmasi dulu ya. Apalagi sekarang si supportnya udah berubah di 94 ya, berdasarkan si ekor merah ya. Oke, terus ada PTMP. PTMP juga teman-teman lagi ke bawah ya. Aduh, yang saya gariskan udah kejebol teman-teman ya. Kita hapus ya. Pick ya, kita hapus, sudah kejebol, tinggal satu lagi tahanan di area 73-nya. Posisi bandar bagaimana? Posisi bandar sekarang lagi pembuangan selama 3 hari untuk PTMP. Terus untuk foreign ada pengambilan per hari ini, si Cece ngambil 2000 ya. Kita grosskan, oh dia jual beli ya.
artinya masih ini sisa barang gitu ya, tidak ngambil secara utuh. Tunggu aja teman-teman ini ya di area 72-nya. Kalau dia break di 72 terus ada pantulan dan SMA10 sudah mulai di bawah lagi, nah itu mungkin akan bertanda ke atas lagi ya. Sabar aja teman, sabar ya, sabar ya. Ini juga si bandar lokal sama si foreign juga terus akumulasi sebenarnya ya. Jadi pengambilan, maaf, si bandar lokal terus akumulasi, walaupun ada pembuangan juga hanya sedikit, teman-teman lihat ya. Walaupun 3 hari tapi dia sedikit pembuangannya. Kita lihat untuk domestiknya selama 3 hari ini. Ya, si Aji, si PD, si CP ya mereka jualan karena ada yang nerima teman-teman kita. Makanya kalau teman-teman kita yang ngambil biasa suka turun ya. Diharapkan mereka cut loss di harga yang mereka inginkan ya. Ini sekali lagi ditekan ke bawah ya, pinginnya kan mereka beli di harga bawah gitu, mengharapkan teman-teman kita itu cut loss ya. Jadi secara MA ini belum saatnya karena si MA 10-nya masih di atas candle. Nanti tunggu aja di bawah, mudah-mudahan tidak lepas dari 73-nya. Kalau itu 73 lepas ya kita akan cari support berikutnya ya. Kita belum jangan dulu cari, ada sih di 66 coba, di 66 ada, cuman jangan sampailah yang sampai ke 66 ya, mudah-mudahan ditahan di 71-nya ya. Target masih teman-teman tidak berubah saya ya. Jadi ini dari pungutan bandar lokal udah keren ya, udah bagus walaupun ada pembuangan tidak secara signifikan. Cuman beberapa hari ini ketika bandar lokal ngejual, ternyata teman-teman kita yang nampung bukan dari golongan daripada bandar di luar daripada emiten PTMP ini ya. Cuman kabar baiknya si Poren udah mulai ngambil walaupun sedikit, walaupun sisa-sisa, yaitu broker FC. Saya suka dengan broker FC ya. Baik teman-teman, selanjutnya ada BATR ya, BATR. Kita lihat BATR seperti apa teman-teman ya. Nah, teman kita itu nyangkut di harga berapa tuh? 85 ya. 85, nyangkut di harga 85. Bagaimana katanya nyangkut di 85? 85 di area atas ya. Gimana sih? 85. Oh, berarti beli di area sini ya. Beli di area sini pada bulan apa nih? Agustus ya. Nah, kalau dari saya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini secara jelas dan gamblang. Gamblang. Di sini si kepala merah, targetnya saya itu ke 88. Penurunannya targetnya itu ke 71. Artinya ini si kepala merah, si kepala merah sama si ekor hijau lagi sama-sama mau menentukan nih menang yang mana gitu kan. Andaikan dia nembus ke harga 71, artinya dia mau menyelesaikan PR-nya dulu. Tapi kalau dia mau menuju ke 79, artinya mau menyelesaikan hutangnya. Karena dia punya hutang di sini. Di sini punya PR gitu kan. Tergantung tuh mau menyelesaikan hutangnya dulu apa ngerjain PR-nya dulu gitu ya. Teman-teman jangan khawatir kalau yang di 85 sebenarnya si kepala merah udah ditandain begini, artinya buka ke arah sini ya. Saya aja menargetkan ke angka 94 95 ya. Lihat dari pungutan bandar lokal teman-teman, terus ke atas. Walaupun si Poren setelah ngebuang ada agak sedikit pembuangan dikit ya, cuman dia tidak signifikan, pengeluarannya tidak signifikan. Andaikan dia mau keluar udah sangat mudah sekali, dihajar aja langsung sebelah kirinya udah bisa keluar. Smart money udah mulai bagus di 2 hari ini. Nah, jadi tanda-tanda ke atasnya udah ada, tanda-tanda ke atasnya udah ada. Tinggal kemauan dari bandar istilah bandar foreign ataupun lokal untuk memaaf harga ini gitu ya. Karena kalau tidak diizinkan sama mereka ya tidak akan ngangkat gitu. Coba aja kalian beli berapa 10.000 lot aja ya, terus taruh sebelah kiri itu 10.000 lot, pasti dihajar sama mereka. Wis ada yang nebeng baru nih paling digituin, langsung dihajar udah. Nah kalau sesuatu itu kalau tidak diizinin ya tidak akan naik gitu ya, tapi mereka sudah ngasih tanda kok ke arah sini ya. Maka saya bilang kalau si kepala merah itu adalah tanda dari market maker ya, dia akan ke sini karena dia punya hutang.
Sini juga sama, harus ngerjain PR-nya dulu gitu. Jadi kalau dia turun sampai ke harga 71 bagus, berarti dia mau mengerjakan PR dulu. Bisa jadi nanti setelah dia menyelesaikan PR dulu baru dia melanjutkan ke atas. Jadi dia tidak punya PR seekor ya, tidak punya PR gap lah gitu ya. Ya teman-teman, untuk BATR lagi bagus penguatan dari barang lokal ataupun foreign-nya lagi baik gitu ya. Kalau untuk foreign cuma ada penjualan sedikit-sedikit, itu juga jarang-jarang. Cuman untuk bandar lokal cenderung dia naik ke atas, artinya lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Jadi si HD kan nih, si HD tuh, nih si HD udah akumulasi 7,7 ribu, artinya si HD selain UAI juga bagian daripada bandar lokal ya, karena mereka cenderung untuk ngambil ya di sini ya. Oke teman-teman, nih pengambilan juga bagus ya untuk bandar lokalnya. Segitu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila yang belum dibahas besok tentang hari Sabtu santai gitu teman-teman ya, yang sudah dikasih tanah lope-lope berarti udah saya watchlist, dan yang belum dikasih tanah lope berarti saya lagi mencari jawabannya, siapa tahu jawabannya bisa pas dengan teman-teman ya. Jadi untuk BATR yang nyangkut di 85 santai saja, karena target saya aja 88 ya. Untuk target pertama, bukan target pertama, ketika dia menaiki 88 targetnya adalah ke 95-nya. Saya aja menaikkan ke 95, di sini ada si kepala merah ya. Harap bersabar aja, karena ilmu tertinggi dalam sebuah trading adalah, atau investasi adalah sabar. Udah tidak ada lagi ya. Dalam mau teknikal mau apa, kalau tidak sabar ya kalian akan istilahnya harus berlatih terus untuk bersabar teman-teman ya. Oke teman-teman, ciao ya.